Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat terkasih. Lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan, senang rasanya bisa berjumpa kembali saudara. Di masa liburan, saudara ada di rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, saya percaya sebuah ibadah yang sejati adalah ketika kita, sebelum kita datang ke tempat ini, kita mempersiapkan diri kita datang ke rumah Tuhan untuk memberi, saudara. Bukan untuk menerima. Lalu apa yang terbaik yang bisa kita beri dalam sebuah ibadah? Bukan cuma persembahan, bukan uang, saudara. Tapi saya percaya adalah pujian dan penyembahan. Amin. So hari ini saya mau ajak kita sama-sama, kita setting diri kita, saudara, untuk memberi yang terbaik. Kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Kita satukan hati, kita satukan tujuan. Kita mau senangkan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di rumah Tuhan hari ini, Tuhan Yesus. Hari ini kami hampiri kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau beracara hari ini Tuhan Yesus. Kuduskan ibadah hari ini. Dan kami percaya suasana surgawi hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji menyembah, sama-sama kita katakan. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kami para penyembah-Mu Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu, nyatakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, Kami tersanjung. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, mari bersama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih lagi
itulah karyamu. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Sekali lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada Kasih yang melebihi, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. untuk menjadi Mari lebih lagi nyatakan, oh, Tuhanku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari hampiri tahta Tuhan, bawa sembah kepada Dia. Ini setiap kami umat-Mu, ini kami penyembah-Mu Tuhan, menyembah, memuji nama-Mu Yesus. Sebab kami kagum akan pribadi-Mu, kami kagum akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami beri yang terbaik. Mari sembah Dia, sembah Raja yang kudus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Penuhi tempat ini dengan pujian penyembahan hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Kami menyembah-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu. Kami angkat wajah kami. Amin. Mari lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selalu
mengangkat tangan kami memuji, menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Engkau yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Saudara sukacita hari ini di rumah Tuhan, amin. Angkat tanganmu umat-umat yang bersuka cita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama kita, come on. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas jemaat ini PRJ hari ini. Dan nyanyi sama-sama. Mari katakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari bersama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Umat-umat yang bersuka sorakan haleluya. Kalau bersuka cita saudara, saya percaya suaranya pasti bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita. Amin. Mari seluruh jemaat bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi memuji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi gua bersuka. Bukan bersuka sebab Engkau baik Tuhan. karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari semuanya sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku Mari umat yang bersuka sekali lagi katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber sukacita setiap kita. Haleluya. Mari seluruh jemaat kita tepuk tangan sama-sama. Kami bersyukur sukacita yang Kau limpahkan atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu katakan. Rahmat-Nya baru bagiku. Sekali lagi katakan. Rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, dan anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, haleluya. Mari bersama katakan rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya
harian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kau yang bersuka cita, kasih tepuk tangan saya buat Tuhan Yesus yang terbaik. Sorakan haleluya. GBI Pledges siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita doa. Mari bersama angkat suara menyembah. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This black hole.
kasih Tuhan, karena penembusan-Mu kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya CK7 dan setiap jemaat-jemaat Tuhan akan mengalami penuaian bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bapa, kami berdoa di tengah-tengah goncangan krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan memulihkan bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan mengalami revival bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran serta seluruh jajaran kabinet menteri yang ada. Tuhan yang terus memberikan hikmat, tuntunan, serta rasa takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami berdoa setiap keputusan yang diambil tepat untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan memajukan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, juga gembala CK7 yang kami kasihi Pak Dr. Yanto. Tuhan, Engkau yang terus berkati hamba-hamba-Mu. Engkau yang memberikan hikmat serta tuntunan dalam pengembalaan bagi setiap kami, menjadikan setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang siap diutus untuk terlibat di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu, dan kami berdoa penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besar Pak Niko dan Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk generasi Yeremia. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi. Itulah penggenapan janji-Mu di era Pentakosta yang ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, akan bangkit anak-anak muda yang hidupnya kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak tunduk kepada dunia. Dan kami berdoa Tuhan, dan juga kami rindu terjadi kebangkitan di tempat ini, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Boleh lambaikan tangannya? Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, itu menjadi tugas setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kerabat, keluarga yang belum memiliki ibadah tetap, boleh sama-sama kita ajak ke tempat ini untuk beribadah, bertumbuh di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan mendengarkan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim Multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 6 April 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin.
Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Anda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850504 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami, kami mau angkat suara kami menyembah-Mu Allah kami yang baik. Bertahtalah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan Kau ya Tuhan. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat suaramu nyatakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Dia, mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami rindu menyenangkan-Mu sampai hidup. Kami mau senangkan Engkau. Oh ya kami sembah hanya Mari sama-sama sembah Tuhan, angkat suaramu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas
kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sekali lagi angkat suaramu, nyatakan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau. Ku sembah Kau. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau, ya Tuhan, selama-lamanya Yesus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan nafas, kesehatan, dan izin Tuhan kami masih boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami tentang hidup. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, sucikan, kuduskan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika nanti kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-59. Yesaya pasalnya yang ke-59. Ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya dan Anda boleh membacanya bersama-sama. Dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Ada dua kata yang penting, kejahatan dan dosa. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi saya dan Anda untuk melanjutkan hidup atau di dalam perjalanan hidup itu sendiri. Dan kita kurang kita kurang alert, kita kurang waspada untuk supaya tidak ada di dalam kejahatan dan juga di dalam dosa itu. Dan ini adalah tugas kita, kewajiban kita untuk hidup di dalam kebenaran dan juga hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang Kristen seringkali mengabaikan ini, termasuk saya dan Anda di sini. Tapi berusahalah untuk hidup kudus, berusahalah untuk tidak jahat di mata Tuhan. Ada seorang raja besar namanya Daud saja membuat kejahatan di mata Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak senang dengan itu. He displeased. Ya. Daud itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Please itu menyenangkan, displease tidak menyenangkan. Kalau saya tidak suka dengan makanan, tidak suka dengan daerah, tidak suka dengan tempat, tidak suka dengan situasi, maka secepatnya, as soon as possible, I will leave. Saya akan keluar dari tempat itu. Saya tidak akan pernah makan makanan itu. Kenapa? Saya nggak suka. Yesaya menegaskan kembali bahwa sesungguhnya kenapa kita kan menunggu tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah telinga Tuhan untuk mendengar doa kita. Tapi sampai hari ini kok belum terjawab. Dan selalu ada alasan klise. Oh karena belum waktunya, I know. Sama seperti ketika kita bilang semua adalah anugerah Tuhan. Saya dan Anda hari ini belum dan tidak ditolong itu karena ya Tuhan menguji, Tuhan memproses kita. Saya mau katakan buat saudara itu satu sisi, tapi satu hal yang lain, apakah itu karena tabur tuai? Diingatkan kembali, apakah karena tabur tuai, karena dosa kita, kejahatan kita, sehingga akhirnya tangan Tuhan sepertinya kurang panjang. Bahkan seperti dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, telinga Tuhan sekarang sudah mulai rada-rada ya, nggak mau mendengar doa saya. Padahal saya pernah berkhotbah tentang 3 hal, bahwa Tuhan itu adalah pendengar doa, penjawab doa. He is the answer of all time. He is the greatest answer for all time. GOAT, G-O-A-T, the greatest one. Dia adalah selalu yang bisa menjawab doa kita. Meskipun jawabannya ya, tidak, dan nanti dulu. Tapi itu adalah jawaban. Dan hari ini kita berhadapan dengan hal seperti itu. Seorang nabi ya, yang bernama Yesaya. Tetapi merupakan pemisah antara kamu. Oh kalau begitu kita dipisahkan. Kenapa? Karena kejahatan dan karena dosa kita. Dan hari ini kita bahas tentang setidaknya 5 dosa besar yang membahayakan. Membahayakan buat apa saudara? Untuk saya dan Anda itu ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. 5 dosa yang sangat berbahaya dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan menghambat berkat Tuhan atas hidup kita. Coba Anda dan saya boleh memperhatikan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dosa yang pertama yang membahayakan, coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Nah mudah-mudahan setelah kita keluar dari ruangan ini, kembali lagi saya kasih kata kita, bukan hanya saudara yang bertobat, tapi terlebih dahulu saya yang bertobat. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk baca Yakobus 4 ayat 6, 1, 2, dan 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, apa saudara? Lebih besar daripada itu. Titik. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Halo. Yang pertama adalah kesombongan. Kadang sadar tidak sadar kita sombong. Sombong. Apa itu kesombongan? Kadang itu masuk di dalam kehidupan kita daily, sehari-hari. Makan ini nggak mau. Padahal gaji juga pas-pasan. Duduk di belakang nggak mau. Kita kayak orang yang
direndahkan banget. So what? Gak mau tegur duluan, gimana gitu ya gengsi. Dia siapa, gue siapa? Ya lo bukan siapa-siapa. I'm telling you the truth. Kadang kalau saya lihat ada orang, terus istri saya bilang, "Pak, gak usah lihat tuh dia tuh." Oh, entah gue tegur. Gak usah, biarin aja gue tegur. Terus dia bilang, "Udah gak usah Pak, dia tadi juga gak ketawa, dia gak senyum sama dia." Gak apa-apa, udah gue tegur aja. Gak rugi gue. Saya dari jauh, "Halo bos." Terus dia, saya udah bisa pastikan, yang naik kerajaan surga paling juga alisnya. Sombong. Padahal jujur, I'm telling you terus, bukan siapa-siapa. B aja gitu loh. B aja. Tapi kalau depan orang banyak ketika saya berbicara dengan orang-orang yang menurut dia penting, "Pak Johan, halo." Saya, Pak, shalom. Gimana Pak Yohan, gimana? Kalau ngomong aja harus bergerak, gimana Pak Yohan, gimana? Tapi waktu pujian gak pernah bergerak sama sekali. Sombong. Saya mau katakan buat Anda, kesombongan itu apa sih yang harus dipertahankan? Bahkan begini nih, lo susah-susah lo datang sama Yesus. Lo doa sama Yesus, lo percaya sama Yesus. Lo beribadah, lo beriman, lo sabar. Tapi aneh begitu lo dijawab, diberkati, keluar dari gereja. Bahkan waktu susah, ampun ya. Sama istrinya, baik-baik, manis-manis. Ketika dia diberkati, aduh ampun. Gak boleh ditegur sama istrinya sedikit. "Kenapa sih? Kenapa? Hah?" Macem-macem. Sering saya lihat orang-orang seperti itu. Gak lama kemudian pecah pembuluh darah. Anda pernah lihat ada orang mati sambil berdiri? Saya pernah dengar itu. Dia berdiri, dia bilang sama dokter, "Dokter, saya harus pulang hari ini." Baru juga masuk. Dokternya bilang, "Iya dong, nanti saya periksa dulu." "Enggak, saya mau pulang." Pokoknya udah saya pulang, udah. Dia bilang sama penunggunya, pulang, yuk pulang." Dokternya bilang, "Ini sudah malam, nanti saya periksa. Kalau memang Bapak nggak punya penyakit apa-apa, kan buktinya Bapak dilarikan ke sini." "Enggak, tapi saya harus pulang." Sebentar dia lagi berbicara, hilang. Mati, lagi berdiri. Saya baru dengar ada orang mati sambil berdiri. Dipegangan di tempat tidur, nyawanya udah nggak ada. Kadang kalau saya naik pesawat, saya suka bilang, "Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus." Kenapa sih kita sok banget gitu? Nggak mau untuk berucap, berkata-kata, bersyukur, minta kepada Tuhan perlindungan. Karena kesombongan kita. Dia bilang, "Tuhan, saya nggak kenal dengan pilot, tapi Kau berikan pilot yang terbaik. Tuhan, saya juga nggak kenal dengan co-pilot dalam nama Tuhan Yesus." Orang kan pada masuk tuh, saya kadang-kadang di depan ekonomi, duduk dalam nama Yesus. Kami serahkan cuaca dalam tangan Tuhan. Kami serahkan no rain, nggak ada hujan, nggak ada turbulences Tuhan. Saya sebutin aja. Bahkan Kau berikan flight yang terbaik. Kau berikan semua yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku tergantung daripadamu. Haleluya. Amin. Apa susahnya? Tapi orang sombong kadang-kadang cuma masuk pesawat. Amin. Wih, lu amin apa lu? Amin. Saya pernah tegur ponakan saya. Makan itu sana. Ayo kita makan, yuk. Dia cuma merem. Lihat muka saya. Saya tegur, "Ngomong apa kamu?" Yang begini nih. Wih, itu kayak sekejap kedipan mata. Ngomong apa, dipanggil saya Papa. Enggak apa-apa Wan. Enggak, aku mau tanya, kau ngomong apa tadi? Ini makan nih, terus gini. Deh. Kalau saya jadi Tuhan, ngomong apa nih? Ngomong apa? Enggak apa-apa Wan. Enggak, jujur, kamu ngomong apa? Aku bilang, haleluya amin. Haleluya amin. Apa yang dihaleluyakan? Apa yang diaminkan?
Enggak apa-apa. Jadi kalau pergi kemana-mana sekarang dia yang jagai saya. Saya bilang, Jo, gini, Bapak di dalam sorga, Bapak yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus. Ada apa sih dengan hidup kita? Memang kita terampok kalau kita doa semenit? Enggak. Hati-hati dengan kesombongan. Rasa diri kita masih hidup lama. Belum tentu, bos. Belum amin, udah mati duluan gimana? Kita bukan siapa-siapa. Kita jadi siapa-siapa karena Tuhan yang luar biasa. Belajar rendah hati, belajar. Kalau ada orang bilang dia saya keluar dari gereja CK7, aduh banyak isu. Saya keluar dari CK7, aduh saya nggak betah, nggak cocok dengan gaya hidup saya. Lu siapa? Rendah hatilah. Wah kadang-kadang orang teriak-teriak, buka-buka kesalahan orang lain. Lu siapa? Kita siapa? Akhirnya mati juga. Saya mau katakan buat saya di usia 60-an saya tahu diri, sangat tahu diri. Hidup saya itu karena Tuhan aja. Saya hamba Tuhan. Saya selalu kalau dalam, Anda perhatikan, catat, saya punya khotbah di awali selalu begini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Yang undang saya itu Tuhan Yesus. Halo. Kalau dia nggak undang bos, aku jalan di tengah pinggir jalan. Terus kedua saya suka sebut, terima kasih juga buat gembala sidang, koordinator pelayan Tuhan di ruangan ini. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang boleh hadir. Saya juga harus berterima kasih buat Anda. Anda masih mau mendengarkan firman, walaupun ya mungkin ada beberapa dari Anda nggak suka sama saya. Ada ya, ada sudah. Ada kadang-kadang orang makan terus lihat saya cuman, saya jawab lagi, apa kabar Pak? Baik aja. Mama siapa Pak? Merah. Tadi saya mau bilang, lu tadi awal jangan tegur gue. Udah gitu. Merah. Tinggal di mana? Ada di mana? Adanya di mana? Aku tahu lo ada, gue tanya alamat lo di mana. Gue nggak akan datang ke rumah lo, enggak. Di daerah mana? Selatan. Oh, selatan. Jakarta Selatan. Tiba-tiba Tuhan yang bukakan selatannya Jakarta. Selatannya Jakarta belum tentu Jakarta Selatan. Dia aja bilang selatannya Jakarta, nggak tahu di mana. Negeri Belanda juga bisa bilang selatannya Jakarta. Belajar rendah hati. Kalau kita diberkati, ya saya sih nggak himbau, tapi tahu diri lah. Berkat kita dari mana? Tuhan. Amin, saudara. Mata dari mana? Hidup dari mana? Tuhan sedikit kesel aja sama kita. Dia taruh aja saudara. Ini dia punya kelingking. Habis. Habis. Kalau Anda lagi tidur dia lihat gini. Kasihan. Ada aja tuh malaikat-malaikat yang kadang-kadang suka gitulah, suka jahil. Taruh aja kelingking Tuhan di situ tuh. Di mana? Tuh di hidungnya. Tuhan bilang, kenapa dia? Kadang-kadang kalau di gereja tidur Tuhan. Dia kayaknya cinta mati, saudara. Maksudnya ya cinta untuk mati. Jangan sombong. Kalau dengar firman Tuhan, maafkan saya. Amin, saudara. Orang yang gak sombong kalau firman tuh, walaupun pulang ditanya, apa firmannya? Nggak ngerti apa. Ya, mau hidup dalam kerendahan hati? Amin, saudara. Beri tepuk tangan untuk sang rendah hati itu. Ya, dia begitu hebat, sempurna, mau naik ke atas salib. Bayangkan itu, ditampar, ditelanjangi. Wah, saya kalau lihat Yesus, gini dah. Jadi kalau saya dihina, nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa. Asal dia yang ada di hatiku, udah. Asal Tuhan selalu bersama dengan aku. Orang yang nggak sombong, kemanapun dia pergi, penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Berkatnya baru terus. Saya
Ada di satu gereja juga ribuan. Terus koordinator tanya, Pak kita ke ruangan VIP ya. Tapi ada ibu-ibu, Pak Johan, Bapak. Bu. Terus koordinator, maaf Pak Yohan mau istirahat. Ya saya lihat orang itu bukan mau meninggikan diri. Bu, halo, shalom, Tuhan berkati. Aduh Pak, Tuhan Yesus, pegang-pegang dada. Tuhan Yesus, Pak Yesus. Itu layak saya tinggalin, sedangkan terus Tuhan Yesus. Merem. Saya tanya kenapa Ibu? Tuh Pak, terima kasih bisa salaman sama Bapak. Bayangin. Saya Bu yang berterima kasih bisa ketemu Ibu. Ibu mau deket saya, Bu terima kasih. Baru ujungnya, Pak kalau ada ongkos Pak. Kan itu kan. Udah saya bilang sama istri, coba kayak Fred dia. Anak-anak saya, nah gitu Papa kalau harus hati-hati dengan salamin. Enggak apa-apa. Minta ongkos cuma minta ongkos. Kecuali dia, Pak saya minta rumah Bapak. Nah itu kita boleh berdebat. Dia cuma minta ongkos. Ibu tinggal di mana? Dia sebut. Ini Pak daerah sini Pak. Apa itu? Pademangan Pak. Oh ya udah. Berarti kan nggak perlu banyak-banyak ongkosnya. Kecuali kalau dia bilang ini Pak Belanda di sebelah kanan Pak. Wah itu mahal. Kayak Fred aja gocap. Kayak Fred aja cepet. Senengnya bukan main. Makasih Pak Johan. Makasih Pak Johan. Tiba-tiba ya akibat dari itu yang lain berbaris dah gitu. Dalam hati habis nih bandar, rugi bandar. Nah tapi udahlah, lihat mereka kesian. Yesus selalu bilang begitu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tadi saya cerita, beberapa hari yang lalu saya ke Grand Indonesia. Saya tanya sama istri saya, Mah, itu orang-orang yang selalu tegur saya tuh di kalau nggak di Plaza Indonesia, di Grand Indonesia, kayaknya udah nggak ada ya. Jadi saya bilang, iya kali, mungkin udah pulang kampung. Terus saya bilang, enggak biasa dia ada. Baru saya ngomong, tiba-tiba, Bapak Pendeta dia sudah. Saya mau bilang, enggak pulang kampung kamu gitu. Udah, kemanapun saya pergi, dia ikut terus. Mungkin kalau orang lain mungkin gitu ya, nggak berharga. Saya udah tahu, istri saya tiba-tiba dari toko. Saya belum ngomong, dia udah ngomong. Pak, itu orang ternyata ada. Oh lo lihat? Dia bilang, iya. Gue dari toko ke toko, gue ngumpet-ngumpet gitu. Akhirnya gue ditegur sama teman yang satu. Ibu Pendeta, udah. Saya tanya, kamu sendirian? Bertiga. Oh banyak amat sih gitu. Kenapa nggak sendirian aja? Udah duduk, wah cerita tentang Tuhan. Saya ingat ajaran ibu saya. Kalau ada orang yang negor, terus mau berlama-lama, dia butuh kamu. Udah begitu selesai saya bilang, Mah, Kefret kasih dia berkat ya. Udah langsung, Pak Pendeta terima kasih Pak Pendeta. Terus saya bilang minal aidin nih. Aduh Pak Pendeta saya nggak minal aidin. Oh ya saya juga tahu ya. Terus nanti kapan kita ketemu lagi? Dalam hati nggak usah ketemu lagi lah ya. Selalu di mana-mana selalu. Kadang-kadang saya mau lewat ke pintu barat dia ada di pintu barat. Terus saya bilang, Mah ini gila ada 5 orang sini. Yuk kita ke pintu selatan. Begitu ke pintu selatan, ada lagi 5-5-nya di situ. Sampai saya tegur dia, lu tahu dari mana kok tiba-tiba ke selatan? Ada satu teman bilang, Pak Pendeta menghindar, Pak Pendeta menghindar. Jadi dia lari. 5 orang di situ. Belum yang buka-buka pintu. Buka pintu. Kita masih punya tenaga. Kita masih sehat. Pintu semua dibuka. Mari Bapak, mari. Sampai kenal nama saya. Pak Pendeta Yohan, Ibu Sri, sampai dikenal. Sampai kita bilang, kenapa dikenal ya? Tiba-tiba yang mau pindah bilang, saya aja kenal dari dulu bertahun-tahun. Dan Ibu gak pernah lalai untuk memberkati saya. Belajarlah rendah hati. Justru dengan orang-orang yang seperti itu, berkatnya juga besar bagi kita. Tidak akan pernah dirugikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman yang lain, ternyata ada dosa juga yang sangat berbahaya dan menghambat hubungan kita, bahkan menahan berkat kita dari Tuhan. Selain kesombongan, coba Amsal 14 ayat 30, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati, nah ini membusukkan tulang. Yang kedua, keiri hatian, jangan iri hati. Amin. Lihat orang diberkati jangan iri hati. Harusnya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
saya punya satu link dari istri saya yang selalu untuk memberikan pelayanan buat temen atau pendeta-pendeta yang ya maafkan saya yang mungkin kekurangan pelayanan. Nah, istri saya selalu telepon mereka, Pak Yohan nggak bisa melayani di sini, mau nggak ganti dia? Tapi ada juga yang sombong, aduh maaf ya Bu, saya kan bukan ban serep. Kalau buat Tuhan gak usah pakai ban serep, kita ban utama sudah. Ban serep pun kalau untuk Tuhan oke, gak apa-apa. Ada seorang telepon hari Jumat sudah. Jumat siang saya bangun pakai celana pendek, belum mandi karena saya tahu gak ada pelayanan. Istri saya gak bilang apa-apa. Saya duduk di meja makan, ngobrol, istri saya ke pasar. Terus tiba-tiba dia telepon saya. Papa, halo, mau gak pelayanan? Jam 12 di Tamrin. Kenapa? Ini ada pendeta yang gak datang karena pesawatnya tertunda. Terus dia telepon aku, mau gak Pak? Ma, aku masih celana pendek. Ma, aku belum mandi. Cepet mandi. Mandi cepet-cepet. Saya gak pernah bilang saya ban serep. Itu anugerah Tuhan. Begitu kita susah aja, kita selalu minta mohon sama Tuhan. Ketika kita diberkati, kita lupa dari mana kita berasal. Lari-larian saudara, nyampe 12:10, ternyata kantornya cuma 5 orang. Gitu nyampe, Bu saya terlambat ya, enggak Pak kita tungguin dari tadi. Aduh Pak terima kasih, Pak maaf ya, maaf Pak. Karena kita masih nunggu yang lain, jadi ibadahnya dilamain sedikit. Bagus, enggak apa-apa. Saya tunggu sampai 12:30 baru mulai. Begitu mulai 5 orang aja di situ. Begitu saya mau khotbah, pakai ngomong lagi. Pak nanti khotbahnya jangan lama-lama. Kalau saya tahu tadi saya datang lama-lama aja gitu. Pak jangan lama-lama ya Pak, 15 menit. Hati nih mah. Tapi udahlah, saya pikir saya nggak pernah iri hati dengan itu pendeta, seenaknya aja. Katakanlah membatalkan pelayanan karena dia tahu mungkin karena 5 orang. Begitu selesai terus saya bilang Pak ini ada sedikit dari Tuhan. Saya tahu bahwa biasanya Tuhan kasih banyak loh saudara. Jadi saya bilang begini, nah yang sedikit ini saya kembalikan buat kantor. Anak-anak saya terus bilang, Papa itu kan dari Tuhan. Iya Papa terima, Papa kembalikan. Ya. Dan kita pulang gitu ya, kita mampir di restoran. Lalu saya lihat ada orang makan, aduh begitu mewah gitu loh. Terus saya makan karena tadi persembahan saya sudah kasih sama orang lain itu. Jadi saya lihat mereka, enak ya mereka. Enggak melayani Tuhan. Mungkin aja hidup belum tentu takut Tuhan. Kita kayak dikejar-kejar melayani Tuhan last minute. Terus makanan kita sederhana gitu. Tapi ada seperti roh katakan, enggak usah iri hati. Karena belum tentu dia selamat. Belum tentu dia mendapatkan sukacita yang sama. Kita bangun sukacita belum tentu. Kelihatannya dia kaya raya ternyata utangnya 90 miliar. Saya punya teman, dia bilang Pak doakan saya. Saya lihat ini orang begitu amat diberkati. Begitu selesai bilang Pak tolong doakan. Iya. Terus saya sambil makan kentang. Soal apa ya Pak? Saya punya utang. Oh beres, karena saya lihat penampilan mewah, keren. Terus saya tanya, utang berapa sambil makan kentang? Berapa utang kamu? Sok yakin, terus dia bilang 90 miliar. Lepas saya punya kentang. Saya ke kamar mandi, saya bilang, kenapa saya harus iri hati ya? Sedangkan saya nggak punya hutang 1 sen pun juga. Saya bilang bersyukur. Amin, amin. Terus saya bilang, Pak, kita doa ya Pak ya, biar Tuhan bayar. Tapi tolong ya Pak, bukan saya yang bayar, tapi biar Tuhan yang bayar. Udah kita doa. Hampir tiap hari telepon saya. Pak, utangnya belum dibayar. Pak, utangnya belum dibayar. Beda kan dengan kita, maafkan. Tiap hari lepas. Ku bersyukur Bapak. Nggak punya utang. Ku bersyukur Tuhan. Kalau dia duduk sama saya, lihat kiri kanan. Saya tanya, kenapa Pak? Nggak takut Pak, yang saya hutangi datang. Aduh, saya bebas. Ketemu orang dimanapun, shalom, nggak punya utang. Saya mau katakan buat anak, jangan langsung cepat-cepat iri hati. Saya mau katakan buat saudara, itu bisa busuk tulang.
Bahkan orang yang iri hati banyak kena sakit penyakit, saudara. Tapi kalau kita tidak iri hati dengan apapun dan siapapun, Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia akan memberikan kita kesehatan yang sempurna. Yang ketiga coba Anda lihat 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, kita baca sama-sama. Ini dosa yang sangat berbahaya ya, menghambat hubungan dan berkat kita dari Tuhan. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi akar segala kejahatan bukan iblis. Iblis pakai itu. Akar segala kejahatan ternyata apa? Bukan uang, tapi apa? Cinta uang. Cinta, nge-like banget gitu sama uang. Kalau lihat uang itu sekarang udah kemerah-merahan, kebiru-biruan. Hijau udah gak laku, kemerah-merahan, kebiru-biruan. Dan Alkitab juga katakan sebab oleh memburu uang. Halo? Uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Anda lihat. Kadang-kadang apologet yang sekarang jadi apologet terus mualaf. Anda lihat. Yang dia kejar sebetulnya bukan apa-apa, ya. Tetapi yang dia kejar segala sesuatunya adalah uang. Bahkan ketika Musa katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12, ya, bahwa sesungguhnya ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ayat 10 dikatakan di situ masa hidup kita 70 tahun. Ya, kita kan kayak orang bodoh gitu. Katakanlah kita mulai bekerja dari umur 18 sampai 20 tahun. Terus cari uang, akhirnya cinta uang. Pensiun 55 sampai 60. Saya mau katakan, terus setelah itu dari 60 sampai 70 rugi banget, goblok banget kita. Hanya bisa menikmati hidup 10 tahun. Harusnya dari umur muda sampai hari ini kita sudah bisa menikmati hidup. Karena hidup itu pantas dinikmati, bahkan disyukuri dan dijalani karena Tuhan yang menganugerahkan itu. Oleh sebab itu saudara, jangan cinta uang, cinta istri. Halo, cinta suami. Nah, istri saya langsung. Anda lihat nggak? Karena dia berulang tahun hari ini saudara, ya. Saya bukan pikirkan dia ulang tahun, cuman biayanya mahal saudara. Kemarin dia udah telepon, Papa, aku nggak mau rayain tapi teman-teman terus kasih saya selamat. Sri, selamat ulang tahun. Ayo tahun ini dirayakan di mana? Terus saya karena speaker terus saya bilang, saya pikir kalian udah pergi ke luar negeri, keluar kota, kan udah liburan. Enggak Pak, mau nikmati Jakarta, Lenggang, iya, dan mau hadir di ulang tahun Ibu Sri. Kita belum apa-apa, belum bikin. Iya saya tahu pasti Ibu Sri bersyukur karena suaminya kan pendeta. Aduh, dalam hati saya. Iya Pak, nggak apa-apa buat keluarga bangsa 20 orang. Terus keluarga dia dari Surabaya datang ini semua, ya. Jadi menambah-nambahi beban 8 orang lagi kan. Terus temen dari satu temen, kalau diundang satu, ini teman baik ada 2, 3, ngikut juga kan? Telepon, kalau nggak WA, duh ibu ulang tahun, cuman undang ibu Sylvia, kita nggak diundang, nggak enak hati. Iya, saya undang kamu juga, cuman belum keinget. Nah, dari 1 jadi 5, 7 bengkak. Dia bilang, Pak 20-an. Sekarang tahu sudah jumlah berapa? Dia bilang, Pak akhirnya 40, amin. Terus malam, Pak kayaknya 65 nih, terus. Bisa berantem nih, terus. Ujung-ujungnya tadi pagi total Pak 150. Untung nih ya jantung saya bukan made in China sudah. Kalau enggak udah pecah buak gitu. Made in heaven. Jadi langsung gak jelas. Berapa mah? 150. Ngerayain di mana? Itu Pak biasa di hotel itu. Untung minggu ini saya enggak 1 kali pelayanan, Tuhan udah atur 5 kali semuanya di CK7. Bukan bergantung tapi aduh terima kasih Tuhan. CK7 mau sering-sering juga nggak apa-apa lah Tuhan. Terus istri saya kan suka merajuk. Kamu berat enggak? Aku suka kesian. Kalau memang kesian jangan dirayain. Bersyukur aja di rumah. Malam-malam dikasih kue kecil sama anak-anak saya. Kenapa Anda bilang kok gitu Pak sama istri? Karena kemarin nih tanggal 29 2 anak saya juga ulang tahun. Sama juga itu.
Bahkan itu lebih berbahaya dari istri saya. Papa, kita mau rayakan ulang tahun. Tek, langsung pakai itu video. Kita udah undang orang, Pak. Ya paling 20-30, terakhir kali jadi 86. Dan kita udah menemukan tempat dalam hati saya, haleluya, warteg lo dalam nama Yesus. Hotel itu, Pak, Tuhan Yesus. Pak, dapat free, karena ini dapat special juga mahal. Terus dia bilang, Pak, gini Pak ya, menurut aku ya, kalau Papa benar-benar hamba Tuhan, jadi gini, biaya Papa tanggung, sedangkan kadonya kami yang tanggung. Maksud lo, yang kita dapat baik bentuk uang maupun persembahan, kita yang terima ya Pak, nanti Papa yang tanggung untuk seluruh biaya. Memang begitu, antara Kristus dan murid-murid selalu begitu, ya kan? Murid-murid yang makan itu berkat, Yesus yang mengadakan itu berkat. Tapi saya pikir gini, ya mumpung mereka juga belum menikah, kapan lagi kita bisa memberikan kepuasan? Papa, ternyata temannya bertambah. Di hotel, Papa ada tambah lagi. 3 kali dia mau ngomong, saya bilang, salibkan Papa aja, salibkan. Sama seperti Yesus. Dan selesai, Papa ini tagihannya, saya kasih muka enak. Nangis. Papa bisa ya? Iya lo harus bisa. Jangan mempermalukan Tuhan Yesus. Salah satu dari pegawai ternyata, Shalom Pak Pendeta. Waduh, tambah malu kita. Kita bilang, Pak Pendeta mau bayar sekarang atau nanti? Sekarang aja, sama aja. Sekarang dan nanti sama aja, tetap pengeluaran. Dan mereka bilang, nanti Tuhan berkati Papa, amin. Ingat tuh 29, malam-malam dia kasih surprise. Happy birthday, saya bilang, aduh masalah lagi, gitu. Kalau Anda lihat di sini, ya saya nggak cinta uang, saya cinta Tuhan, and I love my family. Saya tahu ini yang Tuhan anugerahkan buat saya, dan saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kecukupan. Ada aja, istri saya, ping, ping, sampai malam-malam tuh 1:30, ping, pagi-pagi, ping. Papa dapat, Papa, ping. Dalam hati saya nggak ada pemotongan nih, ping. Hamba Tuhan, ya gembala, Bu Sri selamat ulang tahun ya amin. Bu Sri aku nggak bisa datang ya, tapi aku berkati aja, saya teriak langsung, lebih bagus begitu. Dan yang yang keempat, ya kita baca sama-sama, kita tutup. Ayo baca sama-sama Amsal 6 ayat 9 sampai 11 ya. Jadi jangan cinta uang saudara. Nikmati hidup, syukuri hidup dan jalani hidup dengan baik ya. Segala sesuatunya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Bacanya harus kayak saya begitu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa? Wow, kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dosa yang keempat yang berbahaya itu kemalasan. Amin. Malas doa, malas baca firman, malas untuk hidup berhubungan dengan Tuhan, malas untuk memberi, malas untuk memberkati, itu semua kemalasan. Malas untuk menghormati orang tua, malas untuk pergi ke gereja sekalipun. Ada banyak orang bilang, oh ini kan sekarang masa teknologi, saya mau di rumah aja. Untuk apa? Sudah terhubung dengan Tuhan melalui apa? Online. Saya tidak marah dengan online. Kalau memang nggak bisa, sakit, udah tua, menghindar untuk tidak berdekatan dengan orang karena usia udah lanjut, ini nggak apa-apa. Jauh, nggak punya ongkos, it's okay lah. Kalau memang alasan itu. Tapi kalau masih sehat, amin saudara, masih muda, amin saudara, ya butuh Tuhan banget gitu loh. Saya mau katakan buat Anda, rajinlah, punya waktu dengan Tuhan. Udah tahu banyak utang, udah tahu penyakitan, udah tahu masalah keluarga rumah tangga, tapi malam-malam aja makasih. Jangan lupa Tuhan utang saya, jangan lupa, jangan pernah nyup.
yang utang kita, tapi kita suruh bayar Tuhan, tapi dengan gaya males seperti itu. Bahkan doa sambil tiduran. Ya, Tuhan ya. Jangan lupa. Pantas kalau Anda juga mendapatkan mimpi-mimpi juga yang ngeri. Saya kalau mau tidur, Tuhan berikan aku mimpi yang indah, jaga serta pimpin bela dalam tidurku. Dan Engkau memberikan revelation di dalam mimpiku, selalu dapat mimpi yang baik-baik. Bukan saya sombong, selalu dapat mimpi. Dan kita punya special time gitu loh. Jangan malas ya. Apa-apa malas, bangun siang tapi mau diberkati. Pagi-pagi dong bangun, pagi-pagi dong mengucap syukur, pagi-pagi kerjasama dengan Tuhan. Gereja dong hari Minggu, gereja. Orang suka menentang saya, bahkan mereka bilang, gereja-gereja apa yang penting hati. Dari mana kita bisa tahu hatinya, sedang gereja aja nggak pernah, nggak bisa, nggak mau. Tapi kalau urusan penting, saya suka bilang sama dua anak saya, bangun, gereja, bangun. Dari usia 2 tahun, istri saya itu udah gendong anak-anak saya, pergi ke gereja, naik bajai. Naik bajai. Pulang juga ongkos pas-pasan, kita jalan dulu sebentar, dia gendong yang satu, ini saya gendong. Belum berat, ini belum berat. Mungkin begitu udah dekat baru kita bilang kita naik bemo gitu loh. Kadang-kadang saya pikir ini sih sia-sia. Enggak, apa yang kau kerjakan itu nanti kamu akan lihat taburanmu itu menentukan penuaianmu itu. Benar. Jangan malas. Saya dapat khotbah juga begitu. Tadi malamnya sampai 3:30 terus cari, terus lihat, karena saya tahu penting. Saya nggak punya pekerjaan apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu kalau saya rajin di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan, engkau akan kuberkati dengan limpah. Kalau ke gereja, saudara, saya mau katakan buat Anda, tadi malam Anda nonton, Anda mau bikin apa, terserah, malam Minggu terserah. Kalau hari Minggu jangan tidur. Halo, kayak orang dirawat gitu di rumah sakit gitu, kayaknya kakinya dibebat, padahal sih ampun Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jauh lebih hebat daripada masalahmu, saudara. Anda harus hormat sama Tuhan. Anda harus kasih yang terbaik. Bukankah persembahan yang terbaik ketika kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita, hidup kita buat Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, 5 menit yang terakhir. Ayo, baca sama-sama Galatia 5 ayat 24. Ini juga dosa yang sangat berbahaya. Yuk. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Terus dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 1 Korintus 6 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Jauhkanlah dirimu dari 1 Korintus 6 ayat 18. Kalau Anda nggak baca, Anda khotbah di atasnya. 1 Korintus 6 ayat 18. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari saat dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap. Saya juga nggak mau ngotori ini panggung yang kudus. Selalu alasannya daging lemah. Lo makan terus daging lemah. Tapi roh itu penurut. Amin. Tantangan, Bapak punya tantangan, saya juga punya tantangan. Saya juga berani untuk ngomong begini, itu berat buat saya. Kenapa demikian? Nanti salah-salah saya jatuh. Tapi saya punya kiat, kemanapun saya pergi, Tuhan sertai, dan kedua, keluarga harus deket-deket saya. Istri saya PM, James Bond, kadang-kadang di kamar dia tutup bersih-bersih make up. Saya bilang dalam hati, udah tua juga ya makamu ya, dalam hati. Terus buka pakaian, kesian. Saya tanya, Ma, tahun ini umur berapa? Dia bilang dengan nada sedih, 64. Ada masalah melo? Enggak, aku cuma nanya. 64, Pak. Oh. Menurut kamu aku kenapa? Enggak apa-apa. Gue cuma nanya, 64.
Walaupun dalam hati, tua ya 64. Tapi kalau dibalikan ke saya berapa? Juga mau 63 mau 64. Tapi saya bilang, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dulu enggak gitu berkenan, tapi hari ini berkenan, puji Tuhan. Enggak sombong sih. Cuman saya bilang, saya mau terus-terus di situ. Oh pantas. Kalau kita jaga kekudusan, saudara, berkatnya enggak kemana-mana. Enggak ada satupun orang bisa rampas itu dari ini. Belajar kudus, ya. Saya yakin dan percaya, khususnya dimulai dari hamba-hamba Tuhan yang di atas panggung. Harus belajar kudus. Anda pikir enggak ada tantangan? Banyak. Oh datang kemana? Shalom Pak. Halo Pak, saya ngefans sama Bapak. Ngefans gak usah pakai begini-begini. Saya ngefans sama Bapak. Amin. Terus pegang lama. Tapi kalau ada deng. Kelamaan ditembak. Dung. Dan saya tahu itu risikonya. Tapi baik buat saya. So, happy birthday. Ya udah usia di kepala 6 ya Pak, mau 70, mau kemana sih kita, betul nggak? Keterlaluan juga kalau masih gini kiri kanan gitu. Tuhan bilang, bawa tanah, lo udah bawa tanah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy birthday man. God bless you. Amen. Tunduk kepala kita doang. Tanganmu sangat panjang bagi kamu. Telingamu sangat peka untuk kami. Bahkan keberadaanmu sangat dekat dengan kami. Kami yang salah Tuhan. Kami yang selalu tidak bisa taat kepadamu. Biarlah hari ini ada kemajuan. Dan kami mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjauhkan kejahatan. Kami menjauhkan dosa. Karena kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka. Kau berkati keuangan finansial mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua belajar sesuatu yang baru ya saudara hari ini. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Tuhan Yesus memberkati Pak Yohan dan keluarga besar tentunya berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang berikan melalui tunai atau melalui amplop dapat mengangkat tangan. Nanti akan diberikan amplop oleh para usher. Bagi saudara yang berikan melalui scan kris, saudara pastikan nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Yang masih membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan segera dibantu oleh para usher. Baik, kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan sekaligus kita akan menutup ibadah kita dengan menerima doa berkat. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Dan juga terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Johan Lemondong ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan umur yang panjang Tuhan Yesus. Berkati untuk pelayanan Tuhan Yesus, sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkati untuk Ibu Sri Tuhan, teman pada saat ini ulang tahun Tuhan Yesus. Kau telah tambahkan 1 tahun lagi usianya Tuhan Yesus. Berikan umur yang panjang Tuhan Yesus sebagai istri, sebagai tiang doa Tuhan untuk suaminya Tuhan. Berkati untuk anak-anak Tuhan, berkati untuk keluarga besar senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo, yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya.
Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.